Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku di mana saja berada, kami dari Radio Peradaban Islam 107.7 FM, alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, merupakan tuannya hari Sayyidul Ayyam di tanggal 21 Rajab 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 5 Maret 2021 Masehi. Alhamdulillah jam 10 lewat sedikit saja kita mengudara di gelombang ini, bertepatan kita berada di pusat sentral Radio Jakarta Islamic Center yang berada di Jakarta Utara. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, di Jumat yang penuh berkah ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua selalu bersyukur dan bersyukur dalam menjalankan kehidupan yang Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah, sehingga bentuk rasa syukur kita adalah menjadi beribadah dalam kehidupan kita. Kemudian kita harus selalu juga berselawat dan bersalam kepada junjungan baginda alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya maupun sahabatnya, dan semoga kepada kita semua yang selalu berupaya istiqomah hingga akhir kelak. Ikhwatu iman rahimakumullah di mana saja berada, mitra JIC yang selalu berbahagia. Kesempatan Jumat ini alhamdulillah kita mengadakan kajian sebagaimana yang sudah rutin, yaitu kajian sorban umat seputar obrolan umat, yang pada Jumat hari ini kita kedatangan seorang narasumber, yaitu beliau adalah seorang konsultan dan beliau aktif sebagai petugas kegiatan dakwah, dan salah satunya adalah khutib Jumat dan yang lainnya di Umatan Wasaton. Dan beliau ada di sebelah kiri saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ustadz Sarjito dan beliau adalah merupakan konsultan. Nanti bisa konsultan hidup ya Ustadz ya? Insya Allah. Konsultan hidup dan kehidupan, baik di rumah tangga, tentang Islam. Kita nanti bisa bicara-bicara langsung kaitan dengan pekerjaan Ustadz sebagai konsultan dakwah atau konsultan hidup buat kehidupan kita di yaumil akhir kelak. Insya Allah. Nah, untuk sekarang ini kita akan membahas untuk sorban umat tentang Nabi Nuh alaihissalam. Masya Allah. Nabi Nuh alaihissalam, kita tahu bagaimana perjuangan dan pengorbanannya sampai-sampai dia berdakwah kurang lebih sampai umurnya 950 tahun dan hanya mendapatkan, Allah karuniakan umat 78 kurang lebih. Dan Allah berikan azab kepada masyarakatnya, umatnya dengan banjir yang luar biasa, bumi tenggelam. Begitu ya Ustadz ya? Ya, nanti Ustadz akan jelaskan, terutama nanti kita bisa tarik bagaimana pelajaran buat kita semua, khususnya di negeri Indonesia ini, yang hujan sedikit banjir. Yang hujan, nah itu dia. Nah, maka kesempatan yang berbahagia ini, mari ikhwatu iman di mana saja berada, saksikan langsung di FB Islamic Jakarta Islamic Center, dan juga bisa nanti lihat di YouTube TPJC, dan kesempatan ini kami kirim linknya biar kita semua bisa melihat langsung. Dan bagi saudara-saudaraku yang ingin bertanya, nanti bisa komen di FB-nya, nanti mungkin di follow up oleh Ustadz di kesempatan yang lain. Nah, waktu kita nggak panjang, kurang lebih hanya jam 11 kurang Ustadz, dan 11-nya jam 11 sekarang, bukan 11 besok Ustadz. Ya. Tapi ngomong-ngomong Ustadz, kelihatannya segar sekali nih. Masya Allah. Ya. Kelihatannya lebih ceria ini Ustadz. Alhamdulillah kita habis minum jahe, ya, serai, kunyit, kemudian kayu putih. Masya Allah. Alhamdulillah itu semua berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berarti itu salah satu bagaimana menghadapi pandemi sekarang ini Ustadz ya? Insya Allah. Bukan cuma 3M, tapi tambah M-nya. Minum yang tadi. Tadi. Betul. Mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian juga gimana lagi satunya? Makan yang baik-baik. Makan yang baik-baik dan meminum yang tadi Ustadz sebutkan. Betul. Kapan-kapan nanti dibawa loh Ustadz. Insya Allah. Itu minuman yang mudah dibuat, praktis, murah, dan insya Allah
banyak manfaat. Alhamdulillah. Insya Allah nanti ketemu lanjut kita bisa menikmati Ustaz. Amin. Ya. Baik, mari langsung saja kita dengarkan kajian yang akan Ustaz Sarjito sampaikan. Ustaz Sarjito ini tinggal di daerah Jakarta Timur ya Ustaz? Iya. Ya. Sementara ini di Jakarta Timur. Sementara ini Jakarta Timur ya. Karena nanti tidak tahu di mana. Iya, betul. Yang jelas nanti kita sama-sama pulang ke akhirat. Insya Allah. Insya Allah. Ya, baik, kepada Al-Mukarram Ustadz Sarjito, saya persilakan untuk menyampaikan kajian tentang mengambil hikmah pelajaran dari kisah dan perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli man nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hajihil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Wa qala aidan qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanjuru kaifa kana akibatul ladzina min qablikum. Wasiru fanjuru akibatul mukadzibun. Shadaqallahul azim. Para mitra JIC yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Alhamdulillah di Jumat yang penuh berkah ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesanggupan untuk dapat senantiasa melakukan kegiatan dalam kehidupan kita ini. Dan semoga seluruh aktivitas yang kita lakukan dan kita laksanakan akan bernilai sebagai amal soleh yang mutaqabbalan. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita limpah curahkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya dan juga kepada seluruh pengikut penerus pelanjut hingga yaumil akhir nanti. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami dari Yayasan Ummatan Wasathon mendapat kesempatan untuk berperan aktif di dalam program Sorban Umat seputar obrolan umat. Tentu saja ini diawali dari kerjasama yang baik dari Jakarta Islamic Center dan peran dakwah daripada Yayasan Ummatan Wasathon. Alhamdulillah. Jika melihat platformnya tentu ini nyambung ya, Yayasan Ummatan Wasathon dengan Jakarta Islamic Center yang sama-sama bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan khutbah tentunya. Dan pada kesempatan hari ini, para mitra JIC yang dirahmati Allah, saya diamanahi untuk menyampaikan suatu kajian sejarah ya. Yang bertema apa tadi? Perjuangan dan pengorbanan Nabi Nuh. Perjuangan dan pengorbanan Nabi Nuh alaihissalam. Masya Allah. Itu sudah sangat lama sekali ya, peristiwa itu. Sebelum Masehi mungkin. Sebelum Masehi. Ustaz yang lebih tahu lah. Insya Allah. Tetapi biarpun lama, tetap terngiang-ngiang di telinga kita. Dan seolah peristiwa tersebut hidup dalam kehidupan kita. Wah, Masya Allah. Namun untuk lebih jauhnya sebelum kita bicara lebih jauh tentang peristiwa pengorbanan dan perjuangan Nabi Nuh, ya sebaiknya saya ingin memakai sorban terlebih dahulu Pak Sir. Ya, karena sudah disediakan. Iya, tersedia. Mungkin biar cocok dengan nama programnya. Betul. Yaitu Sorban Umat. Betul. Ya. Seputar obrolan umat. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah obrolan yang bukan saja informatif, betul, tetapi sangat inspiratif buat kita semua. Dan bukan hanya menjadi informatif dan inspiratif belaka, tapi lebih jauhnya lagi bisa menjadi aplikatif untuk kehidupan kita hari ini, beribroh kepada nabi-nabi dan rasul seperti itu. Untuk akhir kehidupan kita di akhirat. Akhir kehidupan kita, insya Allah. Nah, jadi begini para mitra JIC yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengulas sedikit tentang kisah pelajaran apa yang bisa dipetik dari kisah Nabi Nuh alaihissalam,
saya ingin menjabarkan terlebih dahulu seputar sejarah. Jadi sejarah itu merupakan bagian penting dalam kehidupan umat manusia. Dan keberadaannya beriringan dengan keberadaan manusia itu sendiri. Dan kalau kita menyimak Al-Quran, maka sebagian besar isi dari Al-Quran adalah sejarah itu sendiri. Baik dari sejarah alam, sejarah manusia, ya, sejarah khusus para nabi dan rasul, mengkerucut lagi kepada sejarah sirah Nabi Muhammad, yang kemudian itu harus menjadi uswatun hasanah bagi segenap manusia. Ya. Namun dalam pandangan manusia, sejarah ini memiliki tempat dan pendapat yang beragam serta berbeda-beda. Ya. Juga bermacam-macam seperti itu. Ada yang menganggap sejarah ini penting, tetapi pentingnya itu hanya dari sisi pengetahuan. Ya. Ada yang menganggap sejarah ini ya bisa penting, bisa tidak. Tapi ada juga yang menganggap sejarah itu tidak penting. Karena sejarah itu hanyalah cerita kisah masa lalu yang tidak perlu ditarik korelasinya dengan kehidupan kita hari ini. Dia hanyalah sebagai pengetahuan yang sudah usang, yang hanya diletakkan di buku-buku lapuk. Kalaupun kita baca, ya hanya seputar untuk dongeng tidur barangkali, atau hanya sekedar pengetahuan untuk mengisi waktu luang. Nah, tetapi ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa sumber sejarah yang paling legitimate itu adalah Al-Quran. Nah, sehingga ketika Al-Quran sudah mengangkat sejarah sebagai bagian dari kehidupan manusia, maka ada nilai-nilai prinsip di sini yang tidak boleh diabaikan oleh manusia. Sehingga Al-Quran mengangkat kisah-kisah nabi-nabi dan rasul ini, apa maksudnya? Apa makna dibalik cerita atau kisah yang Allah angkat di dalam Al-Quran? Sehingga lebih jauhnya, kita harus bisa memahami dan memaknai bahwa Al-Quran itu sesungguhnya terinternalisasi di dalam sejarah. Dengan demikian, sumber informasi paling legitimate yaitu adalah Al-Quran. Baik apakah informasi tentang tujuan hidup, atau akhir dari kehidupan, atau informasi tentang sejarah-sejarah tersebut. Nah, pada hari ini, insya Allah kita akan mengupas dan membahas sedikit tentang kisah atau sepenggal kisah dari perjuangan dan pengorbanan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dalam ajaran Islam, sesungguhnya Nabi Nuh itu merupakan nabi keempat ya dalam ajaran Islam. Keempat. Setelah Nabi Adam, Nabi Sid, kemudian Nabi Idris, dan kemudian Nabi Nuh. Ya mungkin kebanyakan orang mengatakan Nabi Nuh ini nabi yang ketiga. Iya, saya juga tahunya. Ya betul. Jadi Nabi Adam, Nabi Sid, dan Nabi Idris itu adalah para nabi yang diutus kepada kaumnya. Nah, sementara Nabi Nuh bukan hanya sekedar nabi, tetapi beliau juga adalah seorang rasul. Yang ditugaskan kepada suatu kaum yang di mana kaum tersebut sudah mengalami degradasi iman. Sudah mengalami misorientasi kehidupan. Sehingga di sini Allah mengutus Nabi Nuh untuk mendakwahi kaum tersebut. Nah, kaum tersebut disebut sebagai kaum istilahnya di sana disebut sebagai kaum yang mendewa-dewakan beberapa dewa yang sudah dibuat sebelumnya. Menuhankan dewa atau mendewakan Tuhan. Ya. Jadi ya istilahnya sebetulnya semua itu hanyalah hawa nafsu. Ya. Kita cerita sedikit tentang biografi Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ini merupakan keturunan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nama ayah beliau adalah Limak atau Lamaka. Lamaka bin Metusoleh, kemudian bin Idris, bin Yarid, kemudian bin Mahlail, kemudian bin
bin siapa lagi itu? Bin Kinan, bin Bin Anusi. Kinan, Iya. ya. Bin Kianan, kemudian bin Bin Anus, kemudian bin Sid, Iya. bin Adam. Ah iya. Ya. Jadi keturunan ke-9. Dan beliau ini merupakan juga generasi ke-10 dari Nabi Adam. Dan Nabi Nuh ini lahir 126 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. 102. Ada lagi yang mengatakan dalam sumber lain yaitu 140 tahun. Ya, tapi itu tidak terlalu prinsip lah ya, masalah waktu, karena terkadang memang ada split di sana, baik para ahli maupun para peneliti sejarah, karena memiliki patokan yang berbeda-beda. Ya. Dan beliau memiliki seorang istri, ya, yang bernama Nemalah bin Silah. Ya. Ada juga mengatakan Amrujah bin Barokil. Dan dari perkawinan ini Nabi Nuh memiliki 4 orang anak. Ya. Dari 4 orang anak ini, yang pertama adalah Kanaan, kemudian Yafid, ya, kemudian Sam, kemudian dan Ham. Dan dari keempat orang anak ini yang selamat adalah yang 3, ya. Dari Yafid, kemudian Sam dan Ham, yang kemudian itu menyebar menjadi cikal bakal keturunan manusia di muka bumi. Sekarang ini. Ya, kalau Yafid itu merupakan nanti yang akan menjadi cikal bakal keturunan orang-orang yang berkulit hitam, berkulit ini merahan dan sawo matang. Kalau Ham itu mewakili yang akan melahirkan banyak orang-orang kulit hitam. Kalau Sam ini yang mewakili kulit putih. Ya. Gitu. Jadi dari ketiga anak Nabi Nuh inilah yang dianggap sebagai cikal bakal keturunan umat manusia ketika itu. Ya, kalau Ustadz Hasan, saya agak bingung nih, dari asal usul yang mana nih? Dari Sam, ketiga-tiganya, tiga-tiga, atau mungkin langsung ke Nabi Adam barangkali ya, insya Allah. Iya. Itu rahasia itu, Ustaz. Wah, rahasia dokter. Iya, insya Allah kita semua menjadi keturunan Nabi kita Adam. Bakal. Karena merupakan nenek moyang umat manusia di muka bumi. Ya, gitu. Jadi itu sekilas tentang silsilah Nabi Adam. Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh yang merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Ya, begini para mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika belakangan ini banyak orang-orang yang heboh mendengar berita tentang penemuan bahtera Nabi Nuh. Ya. Ada yang mengatakan bahtera Nabi Nuh ditemukan di pegunungan Ararat, ya, di wilayah Turki. Ada yang mengatakan di wilayah lain. Ya, jadi manusia ini pada umumnya ketika mengangkat kisah-kisah Nabi dan Rasul itu seringkali terpaku dengan peristiwa-peristiwanya, sehingga ini menjadi ikon. Gitu. Kalau kita bicara Nabi Nuh, seolah yang menjadi perhatian adalah banjir besarnya. Gitu. Kalau bicara Nabi Ibrahim, seolah yang menjadi ikonnya adalah Raja Namrus dan berhala-berhalanya. Ketika bicara Nabi Musa, seolah kita hanya fokus kepada bagaimana Nabi Musa mampu membelah lautan dalam penyelamatan kaum Nabi kaum Bani Israel seperti itu. Dan ketika bicara nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Padahal yang harus kita pahami di sini bahwa seluruh nabi-nabi dan rasul itu merupakan satu kesatuan, yaitu merupakan estafeta risalah. Jadi estafeta risalah yang harus senantiasa diteruskan dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya sampai kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan karena ini merupakan sebuah estafeta dari risalah yang harus ditegakkan di muka bumi ini, maka umat Islam ya harus memahami dan memaknai kesinambungan antara Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang itu sudah
disepakati oleh umat Islam sedunia menjadi uswatun hasanah bagi kita. Nah, begitu. Jadi kita kembali kepada topik awal, yakni kepada Nabi Nuh alaihissalam yang diperintahkan untuk mendakwahi suatu kaumnya. Dan Nabi Nuh ini diangkat menjadi rasul pada usia 480 tahun. Dan masa kenabiannya sepanjang 120 tahun. Dan beliau hidup 350 tahun setelah banjir bandang atau banjir besar. Berarti kalau dikalkulasikan usianya 950 tahun. 950 tahun barangkali untuk ukuran kita ya bisa menjadi beberapa generasi ya. Bisa menjadi 7 atau mungkin 10 generasi seperti itu. Tetapi karena mungkin pada waktu itu adalah manusia ini hanya seperseberapanya dari manusia sekarang, maka Allah memanjangkan usia mereka ya dalam rangka untuk melanjutkan dakwah. Nah, sehingga dalam prosesnya dakwah Nabi Nuh ini tentunya sebagaimana juga nabi-nabi yang lain, beliau mendapati tantangan, hambatan, rintangan yang luar biasa. Sehingga karena keluar biasaan ini Nabi Nuh termasuk menjadi dalam kategori nabi yang ulul asmi, ya, mendapat tantangan, cobaan, ujian yang sangat berat, termasuk dari keluarganya juga, masuk ada dari istri dan anaknya juga seperti itu. Ya, sehingga karena dakwah Nabi Nuh yang sudah sangat lama ini dan mendapati kaumnya yang begitu keras dan kuat dalam penentangan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Nuh ini, sehingga suatu ketika Allah memutuskan untuk mengganti generasi mereka menjadi generasi yang baru. Sehingga sebagaimana informasi yang kita dapati dalam Al-Quran, datanglah suatu azab berupa banjir ya, banjir dari hujan dari langit yang tiada hentinya sehingga menenggelamkan seluruh yang ada di sana kecuali kaum Nabi Nuh yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di perahu itu. Yang ada di perahu. Ya mungkin lebih tepatnya disebut kapal ya. Kapal. Dan kapal ini ukurannya itu 1.200 kubit dan 600 kubit lebarnya. Panjangnya 1.200 kubit dan lebarnya 600 kubit. Kubit ya, bukan kubik. Ya mungkin ukuran waktu itulah. Kalau dikonversikan dengan hari ini, itu kira-kira panjangnya 200 meter dan lebarnya itu 80 meter. Dan kapal itu memiliki tiga tingkat, 3 lantai. Seperti itu. Ya, ini yang akhirnya kadang-kadang manusia hanya fokus kepada peninggalannya, kepada bahteranya seperti itu. Sehingga ketika ditemukan bahtera Nabi Nuh di suatu tempat, wah, manusia heboh. Tetapi ketika kita harus menangkap substansi dari peristiwa itu, ya mungkin manusia menganggapnya sebagai hal yang biasa saja. Seperti itu. Ya. Ya, baik Ustadz, sungguh menarik ini penjelasan Ustadz terkait dengan perjalanan Nabi kita Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ini baru Nabi Nuh, belum nabi-nabi yang lain, gitu ya. Nah, sehingga timbul pertanyaan bagi saya ini Ustadz. Boleh Ustadz? Boleh. Ya. Begini Ustadz, tadi di Mukadimah saya juga sempat ceritakan entah benar apa tidak. Nabi Nuh itu tadi Ustadz sampaikan usianya sampai 950. Ya. Dan Nabi Nuh memiliki hasil dakwahnya itu yang ikut dengannya kurang lebih 80 orang. Ya. 80 orang. Ya, kurang lebih gitu. Nah, kemudian juga yang ikut banyak binatang dalam perahu itu. Nah, timbul pertanyaan, kenapa dakwah Nabi Nuh sehingga begitu lama gitu, Ustaz? Apakah umatnya, apakah Nabi Nuhnya juga, apakah karena faktor keluarga? Mungkin Ustadz bisa jelaskan kepada kami yang ini menjadi motivasi kami bagaimana biar dakwah dilakukan oleh kita umat Islam itu dapat berjalan dengan baik dan penuh dengan kemaksimalan. Betul, ya. Jadi terkait kenapa begitu lama Allah mengutus Nabi Nuh dalam usia yang 9,5 abad, mungkin lebih ya. Ya terkait mungkin situasi kondisi manusia pada saat itu yang
dari segi jumlah mungkin kan sedikit. Oh. Kalau hanya dihidupkan sebentar, barangkali regenerasinya ini nanti tidak cukup untuk sampai kepada kita hari ini. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bicara masalah dakwah tentu bukan bicara masalah lama atau sebentarnya ya. Tapi bicara dakwah ini sangat terkait dengan integritas kita kepada akidah tauhid. Gitu. Jadi seberapa pentingnya Allah menguji manusia terhadap integritas dakwah kita ini. Karena kita juga mengetahui dalam Al-Quran ada seorang nabi yang integritasnya sempat luntur gitu ya, dari perintah dakwah. Nah, sehingga beliau bertobat, kemudian Allah ampuni, dan kemudian dijadikannya masyarakatnya beriman. Seperti itu. Seperti kasus Nabi Yunus ya, itu sempat. Jadi pada dasarnya para nabi itu juga tetap memiliki sifat kemanusiaan. Sifat manusiawinya tidak hilang juga meskipun sebagai nabi dan rasul. Ya, mereka juga punya rasa takut, punya rasa cemas, ya mungkin ada juga bisa naik dan turun kondisi. Tapi para nabi dan rasul telah menunjukkan integritasnya kepada akidah tauhid sehingga mereka semua mampu melaksanakan tugas dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan begitu luar biasa. Ya, oleh karenanya dari perjalanan Nabi Nuh ini yang harus kita petik adalah nilai-nilai substansinya, di mana dakwah ini adalah merupakan integritas kita sebagai umat mukmin dan muslim terhadap akidah tauhidnya. Sehingga hambatan rintangan yang begitu berat ini menjadi tantangan yang harus dihadapi. Betul. Ustadz tadi sering menyampaikan integritas. Ya. Nah, maksud integritas itu kita tuh harus apa gitu, Ustadz? Ya. Apa kita ikut aksi, apa kita harus bangun tengah malam tahajud, apa kerjanya jangan loyo atau gimana, apa penampilan dulu kayak Ustadz pakai sorban gitu, selalu pakai peci biar itu menunjukkan integritas. Betul. Ya. Jadi integritas ini kan istilahnya menyatu dengan prinsip-prinsip kebenaran. Jadi integritas ya seperti misalnya seseorang menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Itu juga kan dituntut integritas. Nah, seorang yang terikat dengan suatu pekerjaan itu juga diikat dengan integritas. Artinya menyatu dengan prinsip-prinsip nilai yang diyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, maka ketika sudah bicara akidah tauhid, umat Islam atau manusia seluruh dunia seharusnya mengikatkan diri kepada akidah tauhid tersebut. Nah, itulah integritas. Dan integritas ini bukan hanya sekedar pemahaman bahwa Islam itu hak, Allah itu hak, Rasul itu hak. Tetapi integritas itu harus terlihat dari sisi loyalitas. Nah, loyalitas ini juga harus terlihat dari prinsip-prinsip tujuan hidup yang teraplikasi dalam seluruh aspek kehidupan. Sehingga integritas bukan hanya menjadi jargon, Allah bukan hanya menjadi sebuah nama yang disucikan, tetapi menjadi tujuan. Nah, maka ketika Allah sudah menjadi tujuan, kita harus terintegrasi dengan tujuan tersebut. Yang dimaksud Allah sebagai tujuan adalah segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang bernilai kecuali semua dilandasi dengan integritas akidah tauhid tersebut. Jadi akidah tauhid itu hanya menghamba, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya, karena pada hari ini kan banyak manusia yang berharap, meminta, memohon, bahkan menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Iya. Nah, apakah zaman Nabi Nuh juga umatnya diajak tauhid namun mereka menolak? Ya, jadi begini. Pada dasarnya umat-umat Nabi terdahulu juga awalnya itu beriman. Nah, ini diawali dari Bani Rasib ya, tadi saya lupa itu. Bani Rasib yang kemudian disebut sebagai Banu Rasib. Adalah penduduk yang didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nah, mereka itu dikenal menuhankan dewa-dewa patung. Yang sebetulnya patung itu menggambarkan orang-orang soleh. Seperti Wat, Suwa, Ya'uq, Yagut, ya, kemudian Nasr, seperti itu. Nah, mereka itu adalah sebetulnya gambaran daripada orang soleh yang tujuannya adalah untuk mengingatkan
supaya manusia atau penduduk pada saat itu tetap ingat kepada kesolehan mereka. Wat ini adalah anak tertua dari Nabi Adam yang sekaligus juga sebagai anak yang paling soleh. Sehingga Nabi Adam. Ya, sehingga perlu dibuatkan monumen gitu. Namun lambat laun seiring perjalanan waktu, mereka lupa akan tujuan dari pembangunan tersebut. Sehingga menjelmalah patung-patung itu menjadi dewa-dewa, menjadi Tuhan-Tuhan. Yang kemudian dewa-dewa atau patung-patung ini terus mengkader dewanya lagi. Gitu. Jadi meskipun secara fisik patung-patung itu sudah tidak ada, tetapi yang namanya Wat, Suwa, Ya'uk, Yagut, dan Nasr ini menjelma dalam bentuk-bentuk lain. Menjelma dalam bentuk-bentuk ideologi lain yang itu juga sama posisinya sebagai dewa. Sebagai Tuhan mereka yang diyakini kebenarannya, diminta, dimohon, dimaksud, dan yang dituju seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita belajar sejarah, ya apakah itu Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim atau Nabi Musa dan Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya, sebenarnya perjalanan perjuangan kehidupan mereka itu tidak berbeda. Ya, ini satu sama lain merupakan kelanjutan dari estafeta risalah. Cuma ya itu tadi yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa ketika kita mengulas Nabi Nuh yang teringat banjirnya. Bahwa ketika mengulas Nabi Musa yang teringat Fir'aun dengan pembelahan lautan merah tersebut. Ketika jargon-jargonnya aja gitu. Iya. Jadi seolah terkungkung kepada jargon dan ikon. Gitu. Jadi ikon. Nah, padahal yang harus dipahami di sini ketika berbicara sejarah perjalanan para nabi dan rasul itu merupakan sejarah perjalanan risalah. Yang harus ditangkap substansinya, kita sebagai manusia yang hidup hari ini harus menjadi bagian dan kelanjutan dari proses estafeta risalah tersebut. Nah, yang dimaksud adalah bagaimana kita melandasi seluruh aspek kehidupan manusia hari ini sama dengan apa yang diperjuangkan oleh umat Islam, umat mukmin terdahulu. Seperti itu. Sehingga benarnya kita hari ini ketika membenarkan sejarah umat Islam terdahulu. Dan benarnya umat yang akan datang ketika menjadikan kita hari ini sebagai landasan kebenaran. Seperti itu. Ya, menarik Ustadz apa yang Ustadz sampaikan tentang Nabi Nuh ini. Tadi kaitan dengan ikon dan jargon Nabi Nuh itu adalah banjir bah yang sampai menenggelamkan bumi, yang hidup cuma hanya di perahu itu. Maka timbul pertanyaan bagi saya, mungkin juga para pemirsa Mitra JIC, sehingga apa makna dari musibah banjir bah besar itu? Apakah karena tadi dia tidak bertauhid? Apakah dia karena tidak menuhankan itu, atau dia malah memilih yang lain gitu? Apakah karena azab Allah kepada mereka yang udah diajak dakwah nggak mau gitu? Iya. Jadi intinya ketika berbicara dakwah itu Allah juga berbicara masalah reward dan punishment. Gitu. Jadi ada pahala dan azab. Gitu ya. Nah, ketika berbicara banjir Nabi Nuh yang itu menenggelamkan semuanya. Tadi juga oleh Ustadz Hasan diulas di awal ya tentang banjir yang melanda kehidupan kita hari ini. Ya, banjir air gitu. Tapi masih alhamdulillah kalau hanya disebut sebagai musibah banjir ya. Jangan sampai yang terjadi adalah banjir musibah. Astagfirullah. Bisa aja. Ya, kalau banjir musibah ini sudah luar biasa. Nah, ketika terjadi banjir yang begitu dahsyat di masa Nabi Nuh alaihissalam ini, sebenarnya juga bisa diartikan secara secara fisik itu memang banjir air, tapi bisa juga diartikan secara maknawi. Bahwa kita pun hari ini ketika menolak, kemudian membangkang, atau apalagi memerangi dakwah yang dilakukan oleh umat Islam, maka yang terjadi adalah musibah. Jadi banjir musibah itu bisa saja berarti kita sudah dilanda
oleh fitnah-fitnah. Khususnya kita hidup hari ini telah dilanda oleh banjir fitnah akhir zaman. Ya, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan juga kan, bahwa umat Islam nanti akan mengalami fitnah akhir zaman. Di akhir zaman ini ada dikenal sebagai duhon, ya. Duhon itu sebagai kabut asap, di mana yang dimaksud kabut di sini sehingga menjadi tidak jelas antara hak dan batil. Batil dan hak. Sehingga umat Islam pada umumnya sulit untuk membedakan antara hak dan batil. Itulah duhon. Namun nanti akan ada suatu kelompok, ya, Taifah Mansurah An-Naji'ah, yang itu nanti akan membawa panji-panji kebenaran. Yang dimana kelompok ini tentu sangat sedikit. Sebagaimana sedikitnya kaum Nabi Nuh. Dari seluruh penduduk yang didakwahi hanya sekitar 80-an orang. Nah, begitu juga nanti di akhir zaman Taifah Al-Mansurah ini akan sedikit jumlahnya. Dan bukan hanya sedikit, tetapi asing. Sebagaimana asingnya penduduk kaum Rasid pada ketika itu melihat upaya Nabi Nuh membangun bahtera di atas gunung. Maka dianggap aneh, asing, dan mungkin lebih jauhnya lagi gila, seperti itu. Jadi kaum Nabi Nuh dan pengikutnya dianggap orang-orang gila yang tidak rasional, membangun sebuah bahtera di atas bukit yang tinggi. Sama seperti hari ini ketika orang berbicara harus kembali kepada ajaran Islam, harus kembali kepada tuntunan Nabi, ya itu menjadi asing seruan tersebut. Dan kebanyakan manusia hari ini menolak karena sudah begitu banyak pemikiran-pemikiran yang menjadi solusi bagi kehidupan hari ini. Begitu kan? Sehingga Islam hanya dipandang sebagai urusan akhirat yang itu tidak perlu mengatur seluruh aspek kehidupan. Seperti itu. Berarti Islam harus mengatur dan mengatur seluruh aspek semua kehidupan. Betul, seperti itu. Nah, seruan semacam ini kan menjadi aneh. Juga menjadi asing buat telinga manusia hari ini. Seaneh dan seasing upaya Nabi Nuh dahulu ketika membangun kapal di atas bukit yang tinggi. Kan aneh. Gitu. Laut saja jauh. Ini membuat bangunan kapal yang di atas bukit. Jauh dari laut. Jauh dari laut, jauh dari air. Nah, tetapi kemudian ternyata kapal itulah yang akan menyelamatkan kehidupan orang-orang yang yakin akan nilai-nilai tauhid. Sama seperti hari ini, juga nanti yang akan menyelamatkan manusia hari ini adalah keyakinan mereka terhadap nilai-nilai tauhid. Gitu. Nah, hari ini kita sudah dilanda dengan berbagai fitnah akhir zaman yang luar biasa. Ya, fitnah-fitnah ideologi, fitnah-fitnah budaya, fitnah-fitnah pendidikan, fitnah gaya hidup dan lain sebagainya. Itu semua menjadi gelombang besar yang membuat manusia itu tenggelam dalam fitnah akhir zaman. Jadi sebetulnya bicara peristiwa Nabi Nuh atau nabi yang lainnya dikorelasikan dengan kehidupan kita hari ini itu selaras, sejalan, linear. Karena pada prinsipnya kehidupan umat manusia itu hanya berada di dalam dua kategori garis kehidupan. Ada yang golongan kanan, ada yang golongan kiri. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Waqiah. Gitu. Ada pengikut al-haq, ada pengikut al-batil. Gitu. Ada yang memperjuangkan nilai-nilai tauhid, ada yang memperjuangkan nilai-nilai syirik. Seperti itu. Jadi meskipun peristiwanya berbeda, orangnya berbeda, zamannya berbeda, nilai substansi dari sebuah peristiwa itu tidak pernah berbeda. Ini yang harus kita tangkap. Sehingga pelajaran Nabi Nuh, pelajaran nabi-nabi yang lain, terlebih pelajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, akhirnya semua itu harus menjadi uswatun hasanah. Apa yang dimaksud dengan uswatun hasanah adalah pola baku dalam menjalani kehidupan kita hari ini. Harus berprinsip kepada prinsip-prinsip sunnah Nabi. Seperti itu. Sehingga selamat dan tidaknya kita hari ini ketika kita menjadi bagian dan pelanjut dari apa yang mereka dahulu perjuangkan. Ya, seperti Ustadz, itu. Menarik sekali Ustadz. Saya tadi berpikir Ustadz menjelaskan, saya merasa
seandainya saya atau kita itu berada di zaman Nabi Nuh gitu. Iya. Khawatir malah kita yang nggak mau nurut dengan Nabi Nuh alaihissalam. Atau jangan-jangan kita termasuk yang malah menutup telinga, nggak mau dengar dakwahnya Nabi Nuh. Nah, bagaimana Ustadz biar hati kita ini lega, lapang, menerima dakwah dari yang bersumber dari Al-Quran. Sehingga saat orang diajak ngaji, ayo. Bahkan sekarang kita lihat masjid sebesar kayak di Islamic ini Ustadz, luar biasa Ustadz. Nah, sholat Islamic kan Ustadz? Sering sekali. Nah, luasnya luar biasa. Tapi nanti kita lihat subuhnya, kita lihat waktu duhurnya. Astagfirullahaladzim. Pada kemana mereka? Iya. Apakah ini juga gambaran khawatir nanti turun azab Allah? Astagfirullahaladzim. Bagaimana Ustaz? Betul. Ya, ini merupakan fenomena akhir zaman ya. Ya, juga sebetulnya fenomena ini sudah berlaku juga di zaman-zaman sebelumnya. Bahwa al-haq itu akan diikuti oleh orang-orang yang sedikit ya, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang terpinggirkan. Iya. Nah, cuman kalau pertanyaan tadi bahwa bagaimana agar kita menjadi pengikut ajaran al-haq, ya, pengikut nilai-nilai tauhid, yang pertama adalah kita harus menyadari keberadaan diri kita. Ya, para ulama mengatakan kenalilah diri kita. Man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Faqad arofa robahu, ya. Man arofa robahu faqad arofa jahula. Man arofa nafsahu faqad arofa robahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal robnya. Artinya antara dirinya dengan robnya ini terjadi hubungan apa? Itu yang harus kita ketahui. Ya, ini dirinya adalah makhluk, Allah adalah al-khaliq. Kemudian meningkat lagi dirinya adalah abid, Allah menjadi al-ma'bud. Nah, disitulah terjadi hubungan. Apa hubungan yang harus terjadi di sana? Adalah ibadah. Nah, ketika kita bicara ibadah, harus berlandaskan adin, abid, ma'bud, bidin. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu menjadi bagian yang bernilai ibadah. Nah, bagaimana agar kita bisa yakin? Nah, kita harus memahami tujuan prinsip dalam kehidupan kita. Tujuan prinsip dalam kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka menggapai turunnya mardotilah dalam kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta dunia. Itu sebetulnya yang harus kita lakukan dan kita laksanakan. Agar seluruh manusia tidak keluar dan di luar dari tujuan yang prinsip. Nah, tujuan prinsip mardotilah ini tentunya hanya bisa dipahami ketika manusia menyadari siapa dirinya, siapa yang harus dituhankan. Ya, ini Rob. Dan bagaimana ketika melakukan hubungan tersebut? Nah, maka ketika fakot arofa robahu, ya, dia akan fakot jahula nafsahu. Maka dia akan mengesampingkan kepentingan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada lagi yang penting, tidak ada lagi yang dituju, tidak ada lagi yang prinsip, dan tidak ada lagi yang lebih besar dan mulia kecuali tujuan menggapai turunnya mardotilah tersebut. Ini sebetulnya. Luar biasa Ustaz. Tadi Ustaz sempat menyampaikan bagaimana pribadi, keluarga. Nah, akhirnya saya mau tanya tentang keluarga nih Ustaz. Boleh? Ya. Tadi Ustaz juga sampaikan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dalam dakwahnya yang begitu luar biasa. Tapi ternyata Ustaz nyebutnya juga istrinya Nabi Nuh. Nah, apakah ini juga istri Nabi Nuh yang ternyata tidak taat kepada Allah atau gimana? Apakah jadi penghambat dakwah ataukah merupakan bagian daripada penunjang daripada dakwah yang dilakukan Nabi Nuh? Betul. Jadi Al-Quran juga mengatakan berhati-hatilah kita terhadap istri dan anak-anak kita. Begitu. Itu berarti ada yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita, baik istri maupun anak. Bisa ya Ustaz ya? Iya, artinya dalam menjalani tujuan hidup ini pasti mengalami hambatan. Sehingga hambatan itu bisa dari dalam diri sendiri, bisa dari lingkungan yang terdekat. Tetapi yang perlu kita pahami di sini adalah tegak terlaksananya keqawaman seorang suami dalam rumah tangga. Qawam itu kepemimpinan. Qawam itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah dalam rangka melaksanakan ibadah di dalam rumah tangga. Fi buyutin azinallah. Anturfa'a
wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil gudwi wal asal. Jadi kepemimpinan itu harus mampu menegakkan nilai-nilai al-haq dalam rumah tangga. Fi buyutin azinallah, dalam rumah-rumah yang telah diizinkan. Di situ dibesarkan asma Allah. Yang dimaksud dibesarkan asma Allah itu adalah dalam rangka liyukima hududahullah. Dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah dalam rumah tangga. Nah, dalam rumah tangga itu sebetulnya merupakan miniatur ya kepemimpinan di dalam Islam. Sehingga seorang kepala rumah tangga, seorang ayah ini sebetulnya menduduki nilai yang sangat strategis dalam rumah tangga. Kita bisa bayangkan bahwa baiknya rumah tangga akan menjadi baiknya masyarakat. Baiknya masyarakat akan menjadi baiknya seluruh bangsa dan negara. Baiknya seluruh bangsa dan negara akan menjadi baiknya seluruh penduduk bumi. Sehingga rusaknya masyarakat sebetulnya semua berawal dari dalam rumah tangga manusia yang hari ini mungkin sudah jauh dari tuntunan nilai-nilai tauhid. Nah, mengenai istri Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh, di situ juga disebutkan dalam Al-Quran bahwa ketika Kanaan termasuk bagian yang ditenggelamkan oleh Allah, Nabi Nuh alaihissalam kan berdoa. Kemudian Allah menjawab, laisa min ahlik. Gitu. Jadi dia bukan bagian dari keluarga. Nah, janganlah engkau meminta sesuatu kepada yang tidak mengetahui hakikatnya. Nah, jadi kita sebenarnya tidak mengetahui hakikat Kanaan dan istrinya. Apakah Kanaan ini sebetulnya anak kandung dari Nabi Nuh atau bukan? Gitu. Apakah dia hasil dari sebuah hubungan yang tidak syar'i sehingga melahirkan Kanaan? Makanya Allah di situ mengatakan, janganlah engkau memohon kepada sesuatu yang tidak mengetahui hakikatnya. Hakikatnya hanya Allah. Tetapi manusia mengatakan bahwa Kanaan adalah anak Nabi Nuh. Tapi hakikatnya apakah dia anak asli atau bukan? Apakah hasil dari sebuah hubungan yang berlandaskan syariat atau bukan, kan kita tidak tahu. Makanya kalimatnya seperti itu. Ya. Nah, tapi lepas dari itu semua adalah ini sebuah pembelajaran bagi kita bahwa dakwah itu merupakan bagian dari integritas kita selaku mukmin muslim yang harus kita ikatkan secara kuat pada nilai-nilai tauhid, pada nilai-nilai al-haq. Seperti itu. Betul, Ustaz. Waktu kita insya Allah sampai jam 11, Ustaz. Ngomong-ngomong, Ustaz, ada jadwal khotib di mana, Ustaz? Ya, insya Allah hari ini belum ada. Belum ada ya? Nah, kalau gitu boleh sampai jam 11. Ya, insya Allah. Jadi sebagaimana di pekan yang lalu, Ustaz, sebagai bahan untuk menutup dari kajian kita, saya sempat bacakan surat Al-A'raf. Mungkin Ustaz sudah lebih mengetahui. Allah berfirman, walau anna a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf ayat 96. Artinya di situ Allah akan menurunkan keberkahan kepada sebuah negeri, walau kepada sebuah qura yang saat itu mereka amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Tapi ayat itu tidak cukup di situ. Walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Waduh, ini saya ngeri nih, Ustaz. Jika penduduk negeri itu kazab, maka Allah akan menurunkan azabnya, bencana kepada negeri itu. Nah, ada nggak hubungan tuh, Ustaz, dengan penjelasan kisah Nabi Nuh yang dia beriman dan bertakwa akhirnya selamat di perahunya Nabi Nuh dengan perjuangan yang luar biasa, terus juga mereka yang diazab karena tidak beriman dan bertakwa. Nah, gimana tuh, Ustaz? Ya, tentu ini memiliki korelasi yang sangat kuat antara kisah Nabi Nuh dan surat Al-A'raf ayat 96 tadi. Di mana Allah tidak menurunkan nikmatnya dari langit dan dari bumi, berkahnya dari langit dan dari bumi itu dengan satu syarat, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Jadi ketika iman dan takwa ini sudah tidak ada, maka yang turun adalah azab Allah. Gitu. Ya, yang turun adalah azab. Ini sebenarnya bukan hanya terjadi di kalangan masa nabi-nabi terdahulu saja, bisa saja juga turun kepada kehidupan kita hari ini. Jadi intinya
ketika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, gitu, Allah akan menurunkan barokah dari langit dan dari bumi. Sehingga tidak ada lagi itu yang namanya gempa bumi, longsor, banjir bandang, kemudian tsunami, gunung meletus dan sebagainya. Jangankan itu, ya, kuman, virus atau bakteri saja tidak mau merusak kehidupan manusia, karena mereka sudah paham haknya. Dan ini hanya bisa berlaku ketika risalah itu tegak. Seperti itu. Tapi ketika risalah itu tegak, keadilan hilang, keberkahan hilang, maka jangankan gunung yang besar, ya, kuman, virus, bakteri yang kecil saja bisa sangat mengganggu kehidupan umat manusia. Sebagaimana yang kita rasakan hari ini, ya, kita harus hidup dengan penuh keterbatasan. Ketika kehidupan manusia pada hari ini bukan hanya sekedar di Indonesia, tetapi juga di tingkat dunia, ya, oleh virus yang namanya apa? COVID, ya, coronavirus disease 19, seperti itu. Ada lagi yang baru, Ustaz, nanti. Ada lagi yang COVID baru. 117 apa itu? Masya Allah. Baru lagi. Ya. Intinya ketika keadilan itu tidak tegak, ya, keberkahan tidak akan turun. Ketika keberkahan tidak akan turun, maka bencana demi bencana akan menghampiri kehidupan umat manusia. Jadi bukan hanya sekedar musibah banjir kita nanti, bisa jadi banjir musibah. Jadi musibah silih berganti berdatangan. Karena apa? Manusia itu sendiri yang mengundang. Joharul fasada fil bari wal bahri kasabat fi aidinas. Jadi munculnya kerusakan di langit dan di laut, ya, di laut dan di bumi itu karena perbuatan tangan manusia. Sehingga yang mengundang itu manusia itu sendiri sebenarnya. Sehingga disinilah harus kita petik substansi hubungan antara musibah, ya, dan pahala. Gitu. Ketika pahala itu karena apa, musibah itu karena apa, dan keberkahan itu karena apa, musibah itu karena apa. Itu yang harus kita mampu tarik nilai-nilai substansi daripada itu semua, sehingga hidup kita lama atau sebentar dalam rangka meraih keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan apa meraih nilai-nilai keberkahan tersebut? Tentu kita sudah harus memahami dan kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, Ustaz. Mungkin terasa atau tidak terasa, ya, kalau ngobrol sama Ustaz, kayaknya 1 jam tuh kurang, Ustaz. Insya Allah nanti Ustaz kesempatan lain bisa kita undang lagi untuk bisa kita sampaikan, terutama di penghujung terakhir itu, Ustaz. Juga kaitan dengan keluarga. Nanti kita lebih dalami lagi lebih, Ustaz. Insya Allah. Ya, Insya Allah, Ustaz, waktunya kesempatan yang lain kita minta lebih jauh. Dan sebagai penutup, Ustaz, mohon kesimpulannya dan juga pesan-pesan buat kita semua dan khususnya buat mitra JIC agar selalu benar-benar beriman dan bertakwa, imannya nggak palsu. Apalagi setiap Jumat kan diingetin dulu, Ustaz, sama Ustaz-Ustaz kita di Jumat. Nah, tafadhol, Ustaz, untuk kesimpulan buat kita semua. Baik, ya, ikhwafillah dan mitra JIC di mana saja berada, kita baru saja tadi membahas sekelumit tentang sejarah perjuangan dan perjalanan sejarah seorang Rasul, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi pada dasarnya sejarah itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan umat manusia. Dan kenapa Allah memerintahkan kita untuk mempelajari sejarah? Fasiru fanjuru kaifakan akibatul mukadzibin. Ini agar kita mampu memetik makna, hikmah, ibroh dari peristiwa sejarah tersebut. Maka kita bisa simpulkan di sini bahwa sejarah adalah perjalanan, perkembangan, dan pertumbuhan akidah umat manusia. Nah, akidah apakah itu? Ya, akidah di dunia ini hanya ada 2. Akidah tauhid dan akidah syirik. Dan pertentangan atau pergumulan antara hak dan batil, tauhid dan syirik ini dalam kehidupan umat manusia adalah mensejarah. Dan mensejarahnya itu kita ketahui di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran adalah sumber informasi yang paling otentik tentang sejarah. Dan juga paling legitimit. Karena kalau bicara sejarah,
Kalau bukan sumbernya dari Al-Quran, kita akan bisa menemukan sejarah itu ditulis oleh siapa saja memiliki kepentingan tentang sejarah tersebut. Ya, ada yang mengatakan sejarah ditulis oleh para pemenang perang, misalnya. Ada juga yang mengatakan sejarah ditulis oleh para penguasa. Maka sejarah itu diarahkan sesuai dengan kepentingan-kepentingan tersebut. Nah, ketika kita kembali kepada Al-Quran, maka kita akan mendapati kemurnian akar sejarah. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat 14 ayat 24, di mana Allah menggambarkan sebuah pohon misalnya. Pohon toibah. Nah, di sana juga Allah menggambarkan sebuah pohon hobisah. Nah, pohon yang toibah ini sebagai gambaran dari sejarah toibah. Pohon yang buruk juga digambarkan sebagai sejarah yang buruk. Hobisah. Pohon yang baik melahirkan buah-buahnya. Tu'ti ukulaha kulahini bi'izni robiha. Dan ketika berbicara tentang pohon yang buruk, ya Allah juga menggambarkan dengan kalimat ijtusat min fauqil ardi malaha min qaror, tercerabut dari akarnya. Artinya akar di sini akar tauhid sebenarnya. Kalaupun bisa berdiri menyandar. Kalaupun bisa tegak karena masih ada sandaran. Ketika sandarannya itu lepas, dia akan roboh. Tapi kalau sajarah thayyibah adalah yang asluha fis sama wa far'uha asluha sabit wa far'uha fis sama. Asluha sabitu wa far'uha fis sama. Jadi akarnya menghunjam ke bumi, dahannya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kula inim bi'ijnihi robiha. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ustadz Sarjito ini sudah menyampaikan itu tadi baru sekelumit Nabi dan Rasul, dan ini Nabi Rasul Nuh alaihissalam. Insya Allah nanti kita bahas lebih jauh, dan tentu ini banyak hikmah dan tidak mungkin akan menjadi hikmah, jadi pelajaran buat kita kalau hanya menjadi konsumsi mata dan konsumsi pendengaran. Maka harus menjadi konsumsi hati dan diaplikasikan dalam kehidupan kita, Ustaz ya. Maka harus menjadi lebih baik. Usia kita bertambah, maka harus pahala keimanan kita pun harus bertambah. Liyazdadu imanam ma'imanihim, harus bertambah keimanan kita. Maka apalagi di kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, maka mari sama-sama kita selalu bermunajat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, selalu mohon ampun kepada Allah agar Allah memberikan karunia rahmatnya kepada kita semua. Bukan justru azab ya Ustaz, bukan. Tapi bagaimana pendekatan kita kepada Allah. Maka Allah berfirman dalam Quran surat Al-Asr, yaitu wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini, surat ini Ustaz, tahu nggak Ustaz? Ini sering saya baca waktu kecil. Tapi waktu mau pulang, saya senang sekali baca ini. Kenapa? Karena mau pulang. Padahal ayat ini mengandung luar biasa kepada kita, agar kita tidak menjadi orang rugi, maka harus beriman dan beramal soleh. Beramal itu harus dilandasi dengan iman. Dan iman harus dibuktikan dengan amal. Salah satunya dibuktikan dengan saling ingat mengingatkan. Ustaz, ingatin kita semua selalu Ustaz. Ya, jangan bosan-bosan Ustaz. Ya, insya Allah nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Kami dari Radio JIC yang dipancarkan langsung dari 107.7 gedung Pusat Sentral Bisnis lantai dasar, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan pendengar mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain di Jumat yang akan datang, dan kami mohon doanya biar kita semua selalu istiqomah dan mendapatkan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan sama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.